Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan belajar tentang insecure, rasa tidak aman, membuat dirimu terhilang. Yuk kita bahas ini lebih dalam lagi. Terhilang di sini maksudnya adalah kita tidak menyadari diri, tapi fokusnya itu pada emosi atau trauma yang kita rasakan. Jadi kita nggak sadar sama keberadaannya kita, tapi kita lebih menyadari, memilih fokus pada emosi atau trauma yang terjadi dalam dirinya kita. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, berikut ini saya akan berikan 5 bentuk contoh insecure yang membuat diri kita terhilang dan bisa terjadi pada berbagai aspek kehidupan. Kali ini saya akan memberikan contoh aspeknya adalah relasi. Contoh yang pertama, kita memeriksa lokasi pasangan kita. Itu adalah salah satu bentuk insecure, rasa nggak aman. Bener nggak dia di sini? Terus cek pasangan dengan siapa jika tidak dengan kita. Coba foto, coba ngobrol dong kamu sama dia, orangnya bener itu nggak? Di handphone ya, seperti itu. Merasa pasangan tidak setia, selingkuh, merasa. Jadi entahlah, tiba-tiba ada suara atau ide atau pemikiran di kepala, ini rasanya dia pasangannya nggak setia nih, nggak tahu ide gila dari mana, tapi dia lebih fokus ke situ karena nggak fokus sama dirinya dia, nggak fokus pada pemeliharaan diri yang baik atau fokus pada kesejahteraan hidupnya dia sendiri, tapi fokus pada emosi-emosi seperti ini, meladeni. Berikutnya, merasa pasangan bisa meninggalkan kapan saja. Sama seperti ide nomor 3. Ide nomor 4-nya adalah ada perasaan seperti itu yang tiba-tiba muncul dan kemudian pemikiran ini mendominasi kehidupannya. Biasanya orang seperti ini tiba-tiba telepon, kamu di mana, lagi apa, pingin deket, kangen. Sebenarnya kangen adalah bahasa kamu bisa ninggalin aku kapan aja. Mungkin salah satu bentuknya seperti itu. Lalu ingin terus dipuji dan cari perhatian agar aman, agar dia menjadi yang terbaik. Dia tahu pasangannya bahwa aku yang terbaik buat kamu, selalu cari perhatian, dan kalau mendapatkan perhatian dia aman. Oke, dia pandangannya sedang sama aku, fokusnya sama aku. Sehingga dirinya dia ini habis energinya bukan untuk mengembangkan dirinya, tapi fokusnya adalah memberi makan rasa tidak amannya. Paham ya? Nah, aspek ini bisa diganti bukan hanya relasi, misalnya pekerjaan, misalnya karir Anda, persahabatan Anda, misalnya karir, katakanlah Anda ngecek karir saya di sini masih bisa naik lagi nggak ya, aman nggak ya? Paham ya? Terus habis itu karir saya ini bisa meninggalkan saya nggak ya? Ini teknologi sudah makin maju, sudah banyak AI, ini aman nggak ya? Ketakutan seperti itu pada batas yang wajar. Pertanyaan itu masih oke, tapi seandainya ini terjadi sering kali dan mengganggu, bahkan mengganggu kedamaian hati, kesejahteraan hidup Anda sampai terganggu pola makan, itu sudah termasuk pada level insecure. Dan ingin mengimpresi orang dengan karirnya Anda. Orang harus tahu karir Anda. Anda baru naik jabatan, Anda baru dapat promosi, atau Anda mungkin baru dapat hadiah, Anda baru dapat mobil baru mungkin dari kantor ataupun pekerjaan Anda. Apapun itu, orang lain harus tahu supaya aman karirnya. Nah, biasanya ini terjadi karena kita kembali lagi ke contoh yang pertama tadi ya, hubungan ya. Ada trauma hubungan sebelumnya yang tidak menyenangkan. Ada trauma. Kuncinya adalah ada trauma. Tidak menyenangkan. Dan dia mengeneralisir trauma tersebut. Oh, laki-laki ya begini. Tapi saya memang butuh laki-laki, butuh teman ngobrol, butuh relasi yang bermakna. Tapi ya saya harus hati-hati karena saya pernah trauma.
Rasa percaya diri yang rendah dan harga diri yang rendah. Percaya dirinya rendah dan harga dirinya rendah. Percaya dirinya rendah itu bisa terjadi karena dia sering direndahkan oleh situasi atau orang tua atau kondisi, dibanding-bandingkan, dan mengakibatkan, iya sih aku memang bukan orang hebat, tapi aku ingin mendapatkan pengakuan, perlakuan yang baik dari orang lain. Berikutnya terbiasa mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Ini bahaya. Maksudnya begini, pernyataan nomor 3. Ada seorang anak yang misalnya dia sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tuanya. Lalu pada saat dia remaja, kemudian beranjak dewasa, mendapatkan teman ataupun pacar yang baik sama dia, yang sopan sama dia, itu akan membuat dia curiga. Ini orang kenapa baik sama saya? Biasanya hidup saya itu diperlakukan tidak baik. Nah, itu bahaya. Bisa jadi insecure. Semoga video ini bisa membantu Anda memahami bagaimana bentuknya rasa tidak aman bisa menghilangkan diri Anda. Kalau Anda ingin belajar lebih dalam lagi, saya ada sebuah kelas Emotional Code for Healing yang akan saya adakan dalam waktu dekat. Jika Anda ingin belajar lebih dalam selama lebih kurang 10 hari dan ada prakteknya, Anda harus lebih banyak prakteknya di sini, karena di sini kelasnya bukan kelas edukasi, tapi kelasnya adalah praktek. Anda bisa mengikuti kelas ini dan belajar. Jika ingin informasinya, bisa hubungin admin. Terima kasih.